يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله. Tuba beruntung liman wajada fi sahifatihi, bagi orang yang mendapatkan di sahifahnya. Sahifahnya buku catatan amal bagi dia yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Dia mendapatkan nanti istighfaran katsira, yaitu istighfar yang banyak. Kan setiap ucapan manusia, setiap gerakan dicatat oleh raqib dan atid. Ternyata catatannya banyak istighfar. Orang yang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar ini ibarat setip. Dicatat-catat kalau ada istighfar setip. Dosa-dosanya itu setip gitu. Kalau sudah sampai pahala berhenti. Istighfar lagi, dosa yang lainnya disetip lagi, sampai pahala berhenti. Terus begitu. Beruntung orang yang dia tadi itu mendapatkan buku catatan amalnya dia itu banyak istighfarnya. Kemudian Nabi SAW meneruskan khoslatan, ada dua perangai atau dua perkara. Laisa fawqahuma syai'un minal khair, tidak ada kebaikan yang mengungguli dua perkara ini. Enggak ada lagi. Ini kebaikan yang terunggul dua perkara ini. Karena itu jadikan ini adalah sifat kita dua perkara ini. Pertama yaitu husnudzan billah, husnudzan terhadap Allah. Yang kedua husnudzan bi ibadillah, husnudzan terhadap hamba Allah. Prasangka baik kepada Allah maksudnya adalah meyakini bahwa pilihan Allah lebih baik daripada pilihannya. Ketentuan dari Allah itu adalah lebih bagus dan manfaat bagi dirinya daripada selera hatinya. Gambarannya, Allah membuat seseorang misalnya sakit. Hendaknya dia husnudzan terhadap Allah. Aku sakit ini, mungkin Allah menghendaki, aku yakin, aku berprasangka baik kepada Tuhanku, Allah akan membuat aku orang yang bahagia nanti di akhirat. Sehingga nanti di sana aku tidak sakit karena diadab oleh Allah, karena sudah Allah berikan sakit ada di atas dunia. Bagus jadinya husnudzan terhadap Allah. Dia dijadikan orang yang hidupnya serba kekurangan, fakir, dia husnudzan kepada Allah. Mungkin Allah mengetahui jika aku menjadi orang yang kaya, Allah Maha mengetahui jika aku menjadi orang yang kaya, mungkin akan selalu lupa darinya. Mungkin aku akan bisa menjadi Fir'aun dan Qarun. Husnudzan terhadap Allah. Akhbiru la yarfa'una aswatahum. Jika dia dijadikan misalnya orang
yang hina, dicaci misalnya, dia husnudzon. Mungkin ada bagusnya aku dicaci, karena jika aku dipuji akan menjadi orang yang angkuh dan sombong. Husnudzon kepada Allah, sehingga tidak pernah mengeluh terhadap Tuhan, seakan-akan Tuhan itu jahat. Kenapa aku melarat terus? Kenapa aku sakit? Kenapa? Tapi dia selalu berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua yaitu husnudzon terhadap hamba Allah. Siapapun yang ia lihat, dia tidak merasa lebih baik daripada orang yang ia lihat, atau meremehkan orang yang lain. Husnudzon. Ada orang mencaci dia, malah dia menyatakan, alhamdulillah, dia berarti mengingatkan aku ya, menyebut-nyebut kejelekanku untuk aku tidak menjadi orang yang jelek. Terima kasih begitu. Atau dia menyatakan ini lagi emosi. Sebetulnya dia bukan benci kepada aku, tapi lagi emosi. Kasihan. Husnudzon terhadap hamba Allah. Karena itu adzan ini jangan dijadikan hukum. Perasaan itu jangan dijadikan hukum. Ya? Inna dhanna akdzabul hadis. Iyattabi'una illa dhann. Mereka orang-orang kafir, mereka orang Yahud, itu bukan mengikuti satu kepercayaan dan keyakinan, tapi hanya prasangka. Mungkin begini, jadikan hukum. Mungkin begitu, jadikan hukum. Mungkin terus. Tapi pilih yang yakin. Kalau tidak tahu najisnya, maka hukumi itu suci. Kan begitu? Kalau memang tidak tahu kejelekan seseorang, jangan kamu cap orang itu jelek. Mungkin begini dia, mungkin begitu. Kalau kita menganggap, waduh dikit-dikit orang, jangan-jangan ada najis, maka dikatakan orang itu was-was. Ini orang nggak waras. Atau ini orang sudah terlena dengan gangguan daripada syaitan. Begitu juga jika kita berprasangka jelek kepada semua orang di hadapan kita, ini orang nggak waras. Atau dia menjadi orang terperangkap dengan syaitan sehingga semua orang di sekitarnya dia adalah dianggap jelek. Nah, karena itu husnudzan terhadap hamba Allah itu adalah satu perkara kebaikan yang terunggul. Baik, nanti akan kita terangkan lagi. Wa khaslatan laisa fawqahuma syai'un minasyarr. Ada dua perkara perangai yang tidak ada melebihi daripada dua perkara ini, mengungguli daripada dua perkara ini daripada kejelekan. Yaitu su'udzon terhadap Allah dan su'udzon terhadap hamba Allah. Saya sudah minta terus sama Allah kaya, kok nggak jadikan kaya? Berarti Allah sudah nggak ngereken lagi sama aku. Loh, nggak ngereken beneran tapi. Berarti Allah sudah benci kepada aku. Berarti Allah sudah tidak sayang lagi sama aku. Kenapa kok tetangga anak terus saya dapat rezeki, anak nggak dapat? Orang yang demikian sesuai dengan perasaannya terhadap Tuhannya, Allah akan benci kepada dia, Allah tidak merahmati dia. Ada orang pergi ke masjid, orang hari sholat, jangan dipercaya, hatta rengat batuknya. Penipu itu dan ini. Orang sudah berbuat baik, masih dicap jelek. Ini adalah karena kacamata hatinya negatif itu. Pandangannya selalu tidak bagus. Karena itu bersihkan hati sehingga menjadi orang husnudzon terhadap Allah dan husnudzon terhadap hamba Allah. Kembali kepada husnudzon terhadap Allah. Bukanlah termasuk bagian husnudzon kepada Allah kalau ada orang yang maksiat kemudian nggak takut.
Maksiat kepada Allah, kemudian dia husnudzon, Allah akan ngampuni dosa anak, nggak ada masalah. Maksiat terus saja dah, nanti istighfar diampuni sama Allah, nanti wudhu diampuni sama Allah. Perhatikan, manusia itu harus mempunyai dua perkara untuk sampai kepada Allah, yaitu al-khauf dan ar-roja. Takut dan berharap. Ini harus ada. Cuma dalam kehidupan dunia, orang itu harus lebih mengedepankan al-khauf. Dalam kehidupan dunia, orang harus mengedepankan al-khauf. Supaya apa? Menjaga dirinya tidak sampai meninggalkan yang wajib, karena takut masuk neraka, diadab Allah, dimurkai oleh Allah. Menjaga dirinya jangan sampai berbuat maksiat karena khawatir akan dimurkai oleh Allah. Tapi kalau sudah mau meninggalkan dunia ini, kedepankan ar-roja. Dia sakit dalam keadaan parah, maka hendaknya dia tadi itu banyak berharap. Insya Allah, Allah menetapkan iman kita. Saya yakin insya Allah akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Allah itu maha rahmat. Kami akan istighfar selalu kepada Allah. Allah akan mengampuni dosa kami dan seterusnya. Ar-roja. Kenapa ar-roja itu adalah sangat manfaat nanti untuk ketika meninggalkan dunia ini? Karena semuanya harapan-harapan rahmat, harapan maaf daripada Allah, harapan masuk surga Allah, harapan perlindungan daripada Allah. Tapi kalau rojak toh yang ada di atas dunia, maksiat dosa besar, rojak, tidak apa-apa, tidak ada. Dia merasa khawatir, dia tidak merasa takut, ini nggak beres. Bahkan Allah itu memuji orang yang sekalipun ibadah masih takut kepadanya. Sholat masih takut sholatnya nggak diterima oleh Allah. Sedekah masih takut sedekahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Karena itu dalam kehidupan dunia lebih kedepankan al-khauf daripada ar-roja. Tapi jangan sampai al-khauf tadi itu menjadikan kamu putus asa dari rahmat Allah. Saking takutnya sampai stres. Nah, ini tidak benar. Ada keseimbangan. Takut yang tidak sampai kamu tadi itu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Roja, harapan yang tidak sampai kamu tadi itu ngentengkan kamu daripada dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua sayap ini harus ada. Ketika dua sayap tadi itu digerakkan, insya Allah naik ke atas. Begitulah al-khauf war-roja ini, ketika orang itu seimbang, maka insya Allah akan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadun illa wa huwa hasanudzan billah. Jangan sampai ada seorang yang mati di antara kamu kecuali menjadi orang husnudzan kepada Allah. Allah akan merahmati dia, Allah akan melindungi dia dan mengampuni dia. Ana inda dhanni abdi bi falyadun nabi masya. Aku ini Allah akan sesuai yang Allah putuskan dengan yang disangkakan oleh hambanya terhadap aku, kata dia. Maka terserah dia. Dia kalau menyangka baik, aku akan baik kepada dia. Dia menyangka jelek, maka aku pun Allah akan murka dan mengadab dia. Husnudzan terhadap hamba Allah. Ada perbedaan antara suudzon dan waspada. Hati-hati. Suudzon itu menvonis orang jelek. Hah? Kalau waspada itu adalah sifat kehati-hatian dari seseorang. Contoh, ada orang bawa pedang, jangan husnudzon, waduh ini berarti muncul Sayyidina Umar ada di akhir zaman. Itu perampok itu, hati-hati.
Awas, hati-hati, jangan-jangan dia perampok. Itu bukan menvonis dia perampok, hati-hati. Itu pedang melukai. Lindungi diri kamu. Paham nih ya? Kita, rumah kita misalnya, kita kunci, itu seperti suudon. Karena nanti orang yang datang dianggap maling. Bukan, itu kehati-hatian. Suudon itu yang membuat kamu itu menyatakan orang itu jelek. Menvonis orang itu jelek. Tapi kalau kehati-hatian nggak ada masalah. Sehingga setiap ada jual beli, ada transaksi. Itu bukan suudon. Itu kehati-hatian. Dan itu dianjurkan dalam Islam untuk selalu berhati-hati. Hah? Ada prasangka? Karena itu inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sesungguhnya sebagian don itu adalah dosa. Tapi berarti ba'dadh-dhanni bukan ithmun kan? Yang banyak dilakukan oleh manusia yang ithmun ini yang dosa. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Karena itu don itu juga harus penting. Misal ketika kamu punya anak perempuan dilamar dengan seseorang, kamu teliti orang tadi itu. Ini bukan suudon. Aku khawatir anak ini pecandu narkoba. Aku khawatir anak ini dia tadi itu kumpulannya nggak benar. Diteliti karena dia akan menjadi mantunya dia. Bagus. Nggak ada apa-apa. Ketika berurusan kerja, sebentar, dipelajari dulu orang ini. Bagaimana cara kerjanya, sembrono apa enggak, bagus apa enggak. Baik, itu tidak ada masalah. Ketika mau bermuamalah juga demikian. Ketika mau beli rumah, ntar mau lihat tetangganya ini bagus apa enggak. Bukan berarti wah itu suudon, bukan. Karena itu dalam setiap ada program jangan terlalu buka-bukaan. Karena bukan semua orang tadi itu merasa senang dengan keberhasilan kamu. Sehingga dikatakan apa? Ista'inu ala hawaijikum bil kitman. Kamu harus bisa membantu keberhasilan kamu dalam semua hajatnya kamu, suksesan kamu dengan kitman. Jangan buka-bukaan begitu. Ntar lagi anak akan untung sekian itu dan ini dibobol sama orang nanti. Ista'inu ala hawaijikum bil kitman. Nah, karena itu yang dimaksud suudon itu adalah kalau menvonis orang itu jelek. Tapi kalau kehati-hatian itu adalah bukan bagian daripada suudon. Wallahu a'lam. Ya Sayyid.